Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, para pegawai Raja Darius masuk ke kamar Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Maka mereka menghadap Raja dan menanyakan kepada Raja, "Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu perintah supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada Tuanku akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja menjawab, "Memang, perkara itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu mereka berkata kepada Raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja. Ia tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Mendengar hal itu, sangat sedihlah hati Raja, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi para pegawai itu bergegas-gegas menghadap Raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tiada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja dapat diubah." Sesudah itu, Raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang akan melepaskan dikau." Lalu dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja mencap batu itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai pada pembesarnya, supaya dalam perkara Daniel tidak diadakan perubahan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak mendatangkan penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi benar, ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan dikau dari singa-singa?" Daniel menjawab, "Ya Raja, semoga kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa, maka aku tidak diapa-apakan, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Demikian pula terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak bersalah." Raja sangat bersuka cita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Ternyata tidak ada luka sedikit pun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian atas perintah Raja, ditangkaplah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka sendiri maupun anak istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel. Sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun dan salju membadai. Pujilah Tuhan, luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai es dan udara dingin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun beku dan salju. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai siang dan malam. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai cahaya dan kegelapan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai halilintar dan awan kemauan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Biarlah bumi memuji Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk bertumbuh, ada waktu untuk menjadi tua, dan ada waktu untuk mati. Dan di dalam ungkapan-ungkapan itu terbesit suatu fakta bahwa manusia memang adalah makhluk yang terbatas. Bila waktu itu berlalu, maka sirna pula segala kesempatan yang kita miliki. Tidak ada satu alat pun yang mampu memutarbalikkan semua yang kita alami, semua yang pernah kita
lakukan, tidak ada satu alat pun yang bisa untuk memutarbalikkan waktu. Dan di dalam Injil kita mendengar bahwa prinsip ini, prinsip bahwa tidak ada yang terulang kembali dan segala sesuatu ada waktunya, juga berlaku bagi Yerusalem. Kristus sudah memberikan tanda bahwa Yerusalem nantinya akan hancur, dan waktu yang diberikan oleh Tuhan supaya Yerusalem bertobat sudah habis. Maka Yerusalem akan dihancurkan dan yang ada tinggal reruntuhan belaka. Tidak akan ada lagi mujizat yang dibuat Allah untuk menyelamatkan Yerusalem. Karena pada waktu itu nantinya tahun 70 Masehi, Romawi akan meluluh lantahkan Yerusalem. Kesempatan sudah sirna. Sekarang waktunya Allah menjatuhkan hukuman kepada Yerusalem dan juga orang-orang di dalamnya melalui penindasan bangsa-bangsa lain. Masa itu ditandai dengan terbukanya kesempatan, tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga kesempatan yang semakin luas untuk bangsa-bangsa lain. Berjuta-juta orang akan menerima Injil keselamatan. Namun, kesempatan untuk mendengarkan Injil keselamatan rupanya juga ada batasnya. Habisnya waktu itu terjadi ketika Kristus datang untuk kedua kali dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kekuasaan. Kedatangannya itu digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dipenuhi dengan bencana, malapetaka, kekacauan. Puncaknya bumi dan segala isinya akan musnah dan digantikan oleh langit dan bumi yang baru. Pada waktu itulah kesempatan manusia untuk mendengarkan Injil sudah tertutup dan penghakiman akan dimulai. Saudara-saudari yang terkasih, di balik ketegasan dan keadilan Allah, rupanya juga ada belas kasih Allah. Tuhan Allah masih bermurah hati kepada kita. Dan Tuhan Allah memberikan kita 2 resep untuk menghadapi masa-masa akhir ini, agar kita sebagai umatnya tidak terhempas oleh kekacauan. Pertama, kita harus mampu untuk menjaga diri agar tidak mengikuti arus dunia ini. Kedua, bentuk kita menjaga diri adalah dengan senantiasa berdoa. Menjaga hati, pikiran, perbuatan, perkataan, dan juga senantiasa untuk setia berdoa, saling berhubungan satu sama lain. Nah, dari sanalah terpancar seluruh pribadi kita, seluruh pribadi manusia sebagai orang yang sungguh-sungguh taat akan Kristus. Maka kita harus senantiasa mengingat, Israel itu dihancurkan karena hatinya bengkok. Yerusalem diruntuhkan karena mereka tidak percaya akan Kristus. Sebab itu hati kita, seluruh diri kita bahkan perlu dijaga dengan baik. Karena bagaimanapun kita harus melawan arus zaman ini yang semakin tidak karuan, semakin menuntun kita untuk semakin menjauh dari Kristus. Maka dari itu mari kita refleksikan bersama, waktu kita sangat terbatas. Maka dalam daftar kebutuhan kita sebagai orang Kristiani, doa dan menjaga hati harus menjadi urutan pertama dalam hidup kita. Berkat Allah menyertai kita sekalian.